Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5. Di sini ada Alvira Barusyadja dengan NIM 181. Di sini ada Falsafah Ramadagi, NIM belakangnya 183. saya sendiri Alfadil Kadafi Poltak, NIM 151. Saya Mariela Arifat Putri, NIM 192. Saya Nadia Fazia, NIM 163. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem IoT atau Internet of Things, tentang Vanatron, alat untuk menstabilkan kadar oksigen di tambak udang. Mari kita lihat video selanjutnya. Jadi pada saat kami sampai ke lantai 5 di gedung teknik komputer, kami langsung memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk mencari stand mana yang menarik perhatian kita. Setelah kita mencoba untuk muter-muter, kita akhirnya bertemu dengan stand Vanatron. Nah, latar belakang mereka membuat ini karena Indonesia tuh memiliki potensi kelautan besar dengan garis pantai hampir 100.000 km. Namun konsumsi udang masyarakat masih rendah, hanya 33,86 kg per kapita per tahun. Nah, udang Vaname bernilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditas unggulan budidaya. Tapi di sini terdapat kendala utama dalam budidaya ini, yaitu tingginya biaya listrik terutama untuk aerator. Dari sini diperlukan sistem yang dapat menghemat energi, menekan biaya, dan meningkatkan jumlah produksi. Lalu tujuan mereka membuat ini adalah merancang sistem kendali aerator berbasis logika fuzzy untuk efisiensi listrik. Nah, apa sih logika fuzzy itu? Logika fuzzy adalah cara komputer mengambil keputusan secara bertahap, bukan langsung iya atau tidak. Nah, logika fuzzy membuat aerator lebih pintar karena tidak menunggu oksigen sangat rendah baru menyala, tidak langsung mati jika oksigen belum benar-benar stabil, bekerja lebih halus sesuai kondisi. Dengan kata lain, logika fuzzy membuat aerator bisa menilai seberapa kurang oksigen, bukan hanya kurang atau tidak. Selain itu, mereka juga ingin menyediakan server andal dengan failover serta akses jarak jauh yang aman. Lalu mereka juga ingin membangun perangkat kontrol dan akuisisi data bertenaga panel surya. Dan yang terakhir, mereka juga mengembangkan sistem pemantauan tambak berbasis PWA atau yang bisa disebut Progressive Web App secara waktu nyata atau real time. Mereka juga mencantumkan development tool mereka, yaitu ada VS Code dan Google Chrome. VS Code dan Google Chrome ini digunakan untuk menulis program, menguji aplikasi web, dan membuka dashboard pemantauan IoT. Lalu ada MongoDB, yaitu database NoSQL yang menyimpan data sensor tambak dan hasil monitoring secara real time. Lalu juga ada Podsy, alat untuk akses jarak jauh atau bisa disingkat SSH ke server atau perangkat IoT guna konfigurasi dan debugging. Lalu juga ada Postman yang digunakan untuk menguji API IoT, memastikan komunikasi antara perangkat ke server berjalan benar. Lalu ada GitHub sebagai tempat menyimpan, mengelola, dan versi kontrol kode proyek agar kolaborasi lebih mudah dan aman. Lalu ada EasyEDA, tool untuk merancang rangkaian elektronik dan PCB pada perangkat akuisisi data. Lalu ada Fusion 360, digunakan untuk desain mekanik atau casing perangkat IoT, misalnya box sensor atau modul panel surya. Lalu ada VMware ESXi, platform virtualisasi untuk menjalankan server IoT dengan failover sehingga sistem tetap stabil. Lalu ada MATLAB, dipakai untuk analisis data dan perancangan logika fuzzy pada sistem kendali aerator. Lalu ada Arduino sebagai microcontroller utama untuk mengambil data sensor dan mengontrol perangkat seperti aerator. Dan yang terakhir ada Modbus sebagai protokol komunikasi industri untuk menghubungkan sensor dan perangkat kontrol di sistem IoT. Untuk alur sistem dan cara kerja, pertama lingkungan tambak udang akan dicek sama sensor tambak. Hasil sensornya dibaca dibikin dalam bentuk digital sama data akuisitor. Lalu sama data akuisitor dikirim dan disimpan ke dalam server IoT. Lalu, server akan mengirim perintah sesuai dengan kebutuhan lingkungan, serta server IoT akan menampilkan data menggunakan platform web dan mobile app, serta melakukan controlling secara manual pada pengguna. Lalu, Variable Frequency Drive atau VFD akan menerima perintah dari server dan VFD yang akan mengatur perintah seperti kecepatan kincir air sesuai dengan perintah dan kebutuhan lingkungan tambak. Dan ini adalah hasil produknya. Yang pertama ada data akuisitor, perangkat akuisisi data yang membaca kondisi tambak seperti sensor air, lingkungan,
oksigen, dan lain-lain. Lalu data akuisitor ini menggunakan panel surya dan microcontroller untuk operasi mandiri. Dan yang kedua, ada website pemantauan. Gunanya untuk monitoring kondisi tambak real time, akses dari jarak jauh, dan langsung terhubung dengan server failover. Kesimpulannya adalah, Vanatron berhasil mengurangi biaya produksi budidaya udang faname, penghematan listrik dicapai melalui kendali aerator berbasis fuzzy logic dan energi surya, sistem pemantauan progressive web app atau PWA memudahkan pengawasan kondisi tambak secara real time, server dengan failover cadangan dari kegagalan, menjaga layanan tetap stabil, dan teknologi ini meningkatkan efisiensi dan hasil produksi budidaya udang faname. Sekian dari kami, kelompok 5. Maaf jika ada salah dan perbuatan atau kata-kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.